Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil murril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-aminil mab'us rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju anna ma nahnu fi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Desa Tugusari Haji Ahmad Khairi Sarjana Hukum beserta Ibu Kepala Desa Nyonya Hosida. Mudah-mudahan beliau berdua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kekuatan dalam mengemban tugas untuk memimpin Desa Tugusari, dan mudah-mudahan kedepannya beliau berdua diberi kesuksesan oleh Allah sehingga Tugusari menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Babin Kantipmas Bapak Hadi Sutrisno beserta Babinsa yang masih dalam perjalanan Bapak Saiful Rohim. Mudah-mudahan beliau berdua bertugas di Desa Tugusari selalu diberi pertolongan oleh Allah, diberi kekuatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga Desa Tugusari berkat adanya beliau berdua menjadi desa yang aman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati Ketua BPD Haji Muhammad Nur beserta anggotanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada para beliau, para perangkat desa Kasun di 5 dusun, semuanya yang sangat saya hormati. Kasih Kaur, terutama Sekdes, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau cepat atau lambat segera diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup di dunia tanpa pendamping hampa rasanya. Zabukum mautukum zabukum. Paling jeleknya orang yang meninggal dunia adalah orang yang tidak beristri. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang kami hormati ibu semuanya tanpa terkecuali, ibu perangkat atau ibu RT RW semuanya, hafizakumullahu jami'an. Teman-teman perangkat desa yaitu RT RW semuanya yang hadir pada pagi hari ini, panjenengan semua sudah memenuhi undangan permohonan dari Bapak Kepala Desa kemarin di voice lewat WA. Alhamdulillah panjenengan semua hadir. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan panjenengan dalam membantu kepala desa diberi kekuatan dalam memimpin, membina, mengayomi warganya di dusun masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini adalah momen yang sangat penting sekali, karena seingat saya selama saya menjabat di desa belum ada yang namanya halal bihalal kecuali pada waktu kepemimpinan beliau yaitu Haji Ahmad Khairi. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita bahwasanya memang seperti inilah yang harus kita lakukan. Karena apa? Yang beliau lakukan ini adalah merupakan
pemersatu antara perangkat yang paling bawah dari RT RW sampai kepada kasut. Bahkan ini adalah kita sebagai bawahannya, kita bisa komunikasi langsung dengan beliau. Justru itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Haji Ahmad Khairi. Mudah-mudahan acara ini berlanjut setiap tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentunya jumpa kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat taufik hidayah mauna dari Allah, dan mudah-mudahan jumpa kita pagi hari ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mari kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa para bapak ibu sekalian, Allah telah menegaskan dalam firman-Nya Allah, tapi ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis qudsi tidak ada dalam Al-Quran. Dawuhnya Allah begini, laulaka Muhammad, laulaka Muhammad, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata saya tidak jadikan kamu Muhammad, andai kata saya tidak menjadikan kamu Muhammad, tidak akan saya ciptakan dunia dan seisinya. Ini merupakan satu anugerah bagi kita. Dengan adanya Nabi Muhammad, ini merupakan satu kemuliaan, satu kebanggaan yang tidak bisa kita lupakan. Justru itu, marilah kita lantunkan bacaan sholawat sampai nanti acara halal bihalal. Ini lagi yang saya salut kepada kepala desa. Beliaunya selalu tidak lepas dari sholawat. Acara apapun sholawat. Saya ingat dengan satu dawuh bahwasanya orang yang ahli sholawat itu hidupnya tidak pernah gagal. Makanya kepala desa kita ini dalam rencana apapun tidak pernah gagal. Karena apa? Selalu dibarengi dengan sholawat. Kalau wiridan yang lain apa tidak bagus? Bagus, cuma tidak sebagus sholawat. Karena sholawat dari dibaca bagaimanapun, kondisi bagaimanapun, itu tetap akan didengar dan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kami ditugaskan menjadi muqassimul awqat, sekaligus mewakili teman-teman dari perangkat desa, dari Kasih, Kaur, juga dari RT RW semuanya. Kami sangat bersyukur kepada Allah dengan adanya seperti ini. Mudah-mudahan beliau kepala desa kita tercinta Haji Ahmad Khairi ini kedepannya selalu diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, mengayomi kita, umumnya warga Tugusari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Pertama yaitu tawassul bil Fatihah, yang kedua sambutan pembacaan suratul Yasin, dilanjutkan dengan sambutan. Pertama sambutan kepala desa, yang kedua sambutan atas nama Babin Kantimas, yang selanjutnya yang keempat yaitu Mau'idatul Diniyah, yang kelima pembacaan asyraf, yang terakhir penutup doa nanti akan disampaikan, dipimpin langsung oleh ketua BPD. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan tawassul. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mujtaba Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ila hadrati khususan Sayyidina Abi Bakr Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhum, wa ila jami' malaikatillahil muqarrabin wal qarabin, khususan jami'i awliyaillah, khususan awliyaillah tis'a, wa khususan sultanil awliya Syaikhudin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddina wa jaddikum wa jaddatina wa jaddatikum wa amina wa amikum wa ammatina wa ammatikum wa khalina khalikum wa qanatina khalatikum, wa khususan ila jami'i masyayikhina masyayikhukum wa ustadina wa ustadikum wa muallimina wa muallimikum, wa ila jami'i ikhwanina wa ikhwanikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha wa janubiha shimaliha, wabil khusus yang punya saya ngakungin bebetan tanah saya tempatin balai desa kita tahun ini kulunyaman serang, muka-muka almarhumin almarhumat diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Wabil khusus kepada semua leluhur-leluhur ahli kubur dari bapak kepala desa beserta ibu, mudah-mudahan almarhumin almarhumat beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama mari kita bacakan Fatihah dengan khusyuk almarhumah Ibu Hajah Hustiana, mudah-mudahan beliau diberi tempat yang layak oleh Allah, dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah, dan dijauhi kuburannya dari jurang-jurang api neraka. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha rawdatan min hubarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu rawdatan min hubarin niran. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ahli-ahli kubur kita, leluhur-leluhur kita, RT RW semuanya, perangkat desa, BPD semuanya, mudah-mudahan leluhur-leluhurnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita Haji Ahmad Khairi, teman-teman RT RW, teman-teman perangkat desa semuanya tanpa terkecuali, BPD juga para kasut semuanya, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan rohani, mudah-mudahan diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah, anak keturunan kita sholihin sholihat, dan kita semua dijadikan orang yang selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh husnul khatimah. Bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah ikti hajatina ya Allah bi barakati wa karamati Syaikhul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waliyullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Terus selanjutnya ada yang sempat terlewati tadi, para alim ulama wabil khusus hadir tengah-tengah kita, Akhil Kabir Kakak Tenggulan Kiai Haji Ahmad Hudayfi beserta para kiai yang lain,
semuanya tanpa terkecuali. Hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya pembacaan suratul Yasin yang akan disampaikan oleh Ananda Hasbun Abdillah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم واذكروا منكم بالله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وبدلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya acara yang ketiga sambutan pertama akan disampaikan langsung oleh Kepala Desa kita tercinta Haji Ahmad Khairi Sarjana Hukum. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabi ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Muhtaram Kiai Ibrahim, yang saya hormati Bapak Menteri Dr. Gisari, Bapak Trisnu,
yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya cintai dan saya banggakan para perangkat desa, kaul, dan kampung, dan yang saya hormati ketua RT, ketua RW, dan yang saya hormati Ibu Kades beserta PKK, yang saya hormati Ibu Bidan beserta anggota, yang saya hormati ibu-ibu baik dari kaul, RT, Bu Kampung, seterusnya saya hadir di tempat kami itu. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi hidayah serta hidayah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir dan bisa melangkah ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak terhenti-hentinya kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang telah membawa kita ke jalan yang benar, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saya akan mulai dengan ucapan dengan aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan hal ini berkumpulnya para perangkat desa dan ibu-ibu dari kaul dan RT, sehingga kita bisa berjalan silaturahmi ini. Bahwa silaturahmi ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa saling asah, asih, dan asuh. Nah, tentunya hal ini perlu diketahui oleh ibu-ibu dari perangkat desa, bahwa menjadi pejabat ini tidak mudah. Semua itu adalah takdir. Allah itu tidak membedakan bahwa pangkat yang tinggi dan pangkat yang rendah. Bahwa siapapun yang diamanahkan oleh Allah adalah kita punya tanggung jawab yang sama. Bahwa kelak di akhirat nanti kita ini akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita. Saudara Pak Harto, bisa ke sini saudara kita hadir dari Jakarta. Monggo Pak Harto supaya sama-sama mengenal. Jadi inilah kita menjadi pejabat ini tidak mudah, dan semua itu tidak diberikan oleh Allah itu sama dengan kita. Masyarakat kita 16.000, tetapi yang menjadi pemimpin itu sangat terbatas. Kalau dihitung-hitung persentase, kita itu adalah 0%. Tetapi kita ini membawahi daripada 16.000 masyarakat kita. Di sana banyak hal-hal yang kita hadapi. Banyak di situ perbedaan-perbedaan. Banyak di situ bahwa selalu mendapatkan gunjingan, ya, hujatan. Banyak sekali kita itu kadang-kadang kita berbuat baik itu tidak dianggap baik. Ada kadang-kadang kita berbuat jelek, itu kadang-kadang masyarakat tidak paham. Inilah siapa yang harus kita memberi pemahaman terhadap itu. Ini adalah kita semua yang memberi pemahaman terhadap masyarakat kita. Soal itu diterima dan tidak diterima oleh masyarakat itu urusan lain. Bahwa kita selesaikan dulu tugas kita, amanah kita ini kepada Allah, sehingga kita tidak menyandang nanti di akhirat itu bahwa apabila dipertanggungjawabkan kelak itu kita sudah memberi pemahaman dan pengertian terhadap masyarakat. Ini dulu yang harus kita jalankan. Jadi kita harus paham terhadap tempat-tempat kita. Jadi terutama ibu-ibu bahwa RT, RW, kampung, perangkat desa itu adalah
di sana itu pengabdian. Kalau kita berbicara pengabdian, bahwa ini adalah pelayan masyarakat. Nah tentunya kalau kita sudah berbicara pelayan masyarakat, bahwa kita bagaimana caranya kita melayani, sehingga kita di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar bahwa kita itu dianggap pemimpin. Terutama saya sendiri, bahwa banyak kekeliruan, banyak kekurangan terhadap perangkat-perangkat desa. Kadang-kadang saya tidak sadar saya emosi, secara tidak sadar saya memarahi. Inilah kekurangan-kekurangan ini, sehingga pada hari ini kita kumpul semua, mari kita saling bersilaturahim, saling memaafkan, karena kita ini baru selesai kita menjalankan ibadah puasa, sehingga nanti kita ke depan lebih memperbaiki diri, bahwa kita kekurangan-kekurangan kita yang kemarin ini kita benahi. Jangan semakin menumpuk kekurangan, jangan semakin menumpuk kesalahan, tetapi kita kikis kekurangan-kekurangan ini, kita habisi daripada kesalahan-kesalahan ini, sehingga nanti kita itu menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki sifat kepemimpinan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita semua. Saya sangat berat memikul tanggung jawab kesalahan-kesalahan sampeyan semua. Bukan hanya kesalahan sampeyan, tetapi ada di pundak saya, karena saya sebagai pemimpinnya. Makanya saya selalu mengajak kepada kalian semua, mari kita benahi dengan baik. Desa kita ini perlu uluran tangan kita, perlu perjuangan kita. Masyarakat kita ini masih banyak yang tak paham, terutama belum mengerti terhadap pemerintahan yang sebenarnya. Ini yang harus ke depan kita ini kita gagas dan kita berikan kepada masyarakat kita. Kalau kita belajar yang telah berlalu selama 2 tahun dan 3 tahun berjalan, saya ini kalau ditumpuk, kalau kita ini kepala saya ini bukan ciptaan Allah, sudah meledak. Iya, kanan kiri hitam putih datang semua, mempengaruhi dan dipengaruhi datang semua. Tetapi kalau saya semua akan ditampung, tidak akan muat di kepala saya. Maka dengan itu saya bagaimana caranya ini saya mencari solusi yang terbaik sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah. Nah, kalau ini kita terapkan kepada kita semua, saya yakin yang ada di tempat sini ini tidak ada lagi nanti ke depan saling curiga mencurigai, saling musuh memusuhi, bahwa satu kesatuan yang ada ini sama punya tanggung jawab yang sama. Satu kekurangan berarti kita juga kurang. Satu ada masalah, kita juga ada masalah, karena ada di tengah-tengah di tempat saya. Jadi tidak ada di sini itu bahwa kita menjadi pemimpin. Memang kita itu sudah takdir tadi, tidak bisa mengelak. Tidak ada yang bisa mengelak. Sama kemarin kita umroh, ya, tidak ada kita itu angan-angan umroh, tetapi Allah menggerakkan hati saya dan menggerakkan teman-teman semua sehingga bisa kita berangkat ke tanah suci dan bisa kita datang ke Rasulullah SAW. Ini faedah semua. Nah, kalau kita berbicara tentang hal di sini, ya kita tidak ada habis-habisnya, tidak ada habis-habisnya. Saya kemarin di bulan puasa, saya menangis mendoakan Desa Tugusari, karena saya waktu di Ar-Raudah kebetulan saya itu pas sholat subuh, sehingga tumaninanya luar biasa. Yang biasanya 5 menit, 10 menit sudah dikeluarkan, kemarin itu alhamdulillah sampai sholat subuh selesai di hadapan makam Rasulullah SAW. Disitulah saya menangis dan menetes air mata,
bagaimana Rasulullah bisa memimpin sedunia seperti ini, sedangkan saya di Tugusari aja sudah penuh bintang tangan dan rintangan. Orang lebih 16.000 yang dipimpin saya, dan memimpin RT hanya ratusan seperti ini kadang-kadang belum bisa. Saya itu mempersatukan kalian semua. Ini yang ditangisin saya di sana. Makanya saya minta kepada Rasulullah, bimbinglah saya sehingga saya bisa membawa para perangkat-perangkat desa, para staf dan sebagainya semua bisa artinya bersatu padu demi untuk kemajuan desa Tugusari. Ini yang saya minta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, saya minta bahwa masyarakat desa Tugusari bisa menjadi tamu Rasulullah SAW. Ini yang saya minta di Arwah. Dan di Mekah juga saya demikian juga. Kita tawaf sambil kita meneteskan air mata, meminta melihat kaum yang luar biasa. Kalau melihat kondisi lagi di Tugusari ini kelihatan, karena kita di sana dalam keadaan murni. Kita lihat kepemimpinan saya, kekurangan saya, apa saja. Ini yang harus ditanam di hati kita semua, bahwa RT pun itu sama punya tanggung jawab di lingkungan kalian. Bagaimana di RT RW itu kita bisa kondusif, bisa aman, tentram dan sebagainya, itu tergantung kalian dan ibu-ibu RT semuanya. Jadi mari kita ke depan, karena di tahun 2024 ini sudah titik terang yang menjadi kunjingan, menjadi cemoohan, menjadi hujatan bahwa jalan kita yang dari Bangsal sampai ke sini ini memang menjadi momok yang luar biasa bagi saya, menjadi beban yang sangat luar biasa bagi saya. Saya memperjuangkan itu bukan main-main, tetapi kan menentukan di sana. Tetapi alhamdulillah di tahun 2024 ini titik terang itu Allah mengabulkan permohonan saya, dan sekarang sudah tender sudah selesai, dan kemarin saya dapat kabar bahwa sudah tayang. Artinya apabila itu sudah tayang, tinggal nanti beberapa hari, seminggu yang akan datang, itu tinggal ada penyanggah dari antara perusahaan ke perusahaan. Selesai itu insya Allah SPK selesai. Ini semua doa. Kita boleh tahu berapa Tugusari ini. Ya, ini atas doa apa yang dikatakan Mbak Ahmad tadi, itulah faedahnya. Bahwa kita kumpul di tempat sini, kita selalu istighosah di sana sini, semua dilihatkan oleh Allah bahwa kami di desa Tugusari ini tidak ada kesulitan. Bahkan kemarin waktu musrembang di Kecamatan Bangsal Sari, dan disaksikan seluruh kepala desa dan perangkatnya bahwa Tugusari adalah mendapatkan proyek terbanyak se-Kecamatan Bangsal Sari. Ini yang harus kita syukuri terhadap nikmat Allah ini. Kalau kita ini kurang terus, ya namanya manusia memang sifat kurang memang ada. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Allah bahwa saya memperjuangkan ini lebih banyak daripada desa-desa yang lain. Kalau soal selesai dan tidaknya nanti itu pembangunan yang ada di desa Tugusari, memang kita desa memang sangat luas, dan saya punya keyakinan yang sangat yakin bahwa Tugusari selama saya akan memimpin, insya Allah infrastruktur untuk jalan akan selesai. Jadi selama saya ini memimpin untuk di Tugusari ini, selama 2 tahun menginjak ke 3 tahun ini, kalau di total yang sudah kita bangun itu sudah mencapai 100 lebih titik. Tapi memang desa Tugusari jalannya rosak kabeh. Kita ada yang mahal, tapi ya sabar bahwa kita ini dituntut kesabaran. Yakin dan yakin bahwa orang yang sabar akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip. Yang kedua, bahwa desa Tugusari selama saya memimpin ini ada keamanan.
rakyat kami sekarang alhamdulillah enak tidur dan sebagainya. Berkat daripada Bapak Kamtibmas, Bapak Kabinsa, ya. Dan ini juga berkat RT RW, KAUR dan semuanya. Nah, kalau kita bersatu semua menjaga lingkungan dan keamanan, saya yakin ibarat kita hutan. Kalau kita itu artinya hutannya sendiri atau sawahnya Anda itu dirawat dengan baik dan dijaga dengan baik, insya Allah orang itu tidak akan masuk. Ini tergantung kepada kalian semua, kepada perangkat-perangkat desa semua. Ini harapan-harapan ke depan. Ayo kita bersatu bersama-sama sehingga nanti Desa Tugusari ini bisa menjadi apa yang dikatakan tadi, bisa menjadi desa yang baldatun kalimatun warabul ghafur. Malaikat akan turun ke tempat kita. Kita selalu berselawat setiap malam Jumat Legi, kita kumpul seperti kemarin, RT RW semua. Itu semuanya yang kita lakukan bahwa kita ini beragama Islam. Kapan lagi kita itu akan menjalankan seperti itu? Di waktu kesempatan seperti inilah jangan kita sia-siakan, sehingga nanti apabila jabatan itu sudah diambil oleh Allah, penyesalan itu yang kita tidak ada. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, terutama perangkat desa. Selama saya memimpin, ada yang kena marah, ada yang kena saya semprot, atau saya bisa ngomong di luar tak ketahuan sampean. Saya sebagai pemimpin beserta Bu Kades, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita kembali ke normal, kembali ke utuh lagi, bahwa kita adalah perangkat desa, sama-sama mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian sedikit dari saya ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi para perangkat desa dan ibu-ibu RT RW, ibu kampung dan ibu KAUR. Saya mengharapkan kepada ibu-ibu, dukung suami-suami sampean, support suami-suami sampean, karena waktunya Tugusari ini membutuhkan perjuangan para perangkat desa. Jadi kalau Pak RT RW itu ada gotong royong, ibu cepi lagi. Saya kata kok sampean Bu, maka dia boleh berkumpul makan jika sahaja oning sampean. Saya kadang-kadang Pak RT nya takut ke ibu. Jadi meninggalkan ke oning bahwa jadi RT jadi nama ke amanah, ibu-ibu saya yakin akan rela. Artinya suaminya ini akan memperjuangkan di jalan Allah untuk kebaikan Desa Tugusari ini. Jadi saya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang beliau sampaikan sangat jauh berbeda dengan sebelum beliau dari Mekah. Apa yang disampaikan beliau sangat bijak sekali. Masya Allah, ini satu barokahnya bulan Ramadan sekaligus beliau ada di Mekah. Mudah-mudahan kita semua, programnya Bapak Kades ingin mengumrohkan perangkat desa semuanya tuntas. Mudah-mudahan rezekinya beliau makin melimpah ruah, rezekinya barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Harto dan Bapak Tinyo yang dua-duanya dari Jakarta dan dari Kalimantan. Selamat datang bergabung. Terima kasih yang banyak. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada ibu bidan kita, bidan yang baru Desa Tugusari yang mendampingi Ibu Haja Dwi Susilawati. Mungkin karena terbatas waktu Ibu ya, kami berkenan untuk Ibu berdiri supaya tahu RT RW masyarakat Ibu bahwasanya bidan yang baru seperti apa. Lo ada yang tanya itu di pojok, cantik enggak katanya. Itu yang pojok tanya cantik enggak? Lah ini mohon diberdiri. Inilah bidan kita yang baru untuk Desa Tugusari.
Sedangkan namanya kami belum tahu ini, karena juga saya baru sekarang ini melihat. Dimohon untuk ke sini Bu. Saya kasih waktu ini. Aduh, sama anak RT RW aja. Mau berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya permisi ya, saya berdiri. Perkenalkan, nama saya Umi Hani Rodia. Biasa dipanggil Hani. Saya kelahiran 89. Insya Allah tahun ini genap 35. Saya ibu dari 2 anak. Anak saya yang pertama cowok kelas 3 SD, yang kedua TK. Saya berpindah dari Tanggul kemarin 13 tahun di Puskesmas Tanggul, melanjutkan di Bangsal kemarin ada rekrutan P3K. Insya Allah per 1 Mei mendampingi Bu Dwi di Tugusari, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Terima kasih, kenal balik untuk Ibu Hani ya, bidang baru kita untuk Desa Tugusari. Mudah-mudahan dengan bertugasnya beliau di Tugusari, kesehatan di Tugusari makin terjaga, dan mudah-mudahan beliau Ibu Hajah Dwi Susilawati dengan Ibu Hani di Tugusari diparingi betah. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka bener rokok dengan diri Kak Tuhan. Para hadirin hadirat rahimakumullah, untuk berikutnya sebelum mengikhlas sana, kami mohon dengan hormat sepatah kata sambutan dari Babin Kantimas Desa Tugusari, Bapak Hadi Sutrisno, kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustaz, guru ngaji yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Bapak Haji Muhammad Ahmad Khairi Sarjana Hukum, yang terhormat kepada Ketua BPD bersama anggota, yang terhormat kepada kaum kasus juga RT RW yang kami banggakan, yang terhormat Ibu Kades bersama Ibu PKK juga pendamping dari RT RW yang telah hadir. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang kita sampaikan kami selaku Babin Kantimas. Ini instruksi dari pimpinan kita, dari Bapak Kapolres melalui Bapak Kapolsek, ditindaklanjuti oleh Babin Kantimas, karena kita selaku keamanan wilayah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa bersama Perangkat Desa juga RT RW, yang mana pada bulan suci Ramadan sampai sekarang ini ya, untuk wilayah Desa Tugusari alhamdulillah aman kondusif, tidak ada kejadian. Namun di wilayah Kecamatan Bangsal tadi, jadi kita buka sekelumit aja, kejadian waktu bulan Ramadan sampai hari raya ini ada 10 TKP kejadian beramur digantung hewan ya. Jadi alhamdulillah Tugusari aman atas berkat bimbingan dari Bapak Kepala Desa dengan rekan-rekan RT. Tiap malam kita siaga untuk mengamankan wilayah Tugusari. Saya ucapkan terima kasih
Jadi kita selaku Babinkan Mas melaksanakan tugas di desa Tuti Hari, alhamdulillah kita sukses dalam keamanan wilayah. Di desa Tresno Gambar telah kejadian tur hewan ya. Tiga yang satu gak dibawa, yang satu jatuh di lapangan Bangsal Sari. Alhamdulillah waktu itu ada di saya di sana. Kita amankan, kita bawa ke Polsek. Juga yang satu ditinggal di daerah Patung, daerah Pakuan, juga kita amankan ke Polsek. Habis itu yang pihak korban sudah datang ke Polsek untuk diminta keterangan. Habis itu pernyataan untuk pengambilan barang bukti sapi. Yang kedua, kejadian di Detis Melati di Sinaan ya. Alhamdulillah kita amankan pelakunya, anak Jenggawa ya. Sekarang sudah ada mendekati RP ya. Alhamdulillah sudah terungkap. Juga kemarin kejadian yang dipatung masalah perampasan sepeda motor, alhamdulillah kita sukses mengamankan ya. Kita ngambil tersangkanya di Bali, habis itu meluncur ke Pasuruan ya, sebagai 480 dulunya mantan napi ya, kasus perampokan sudah pembunuhan ya. Alhamdulillah sudah tiga-tiganya sudah kita amankan. Sekarang sudah mendekati LP ya. Jadi kita selaku Babinkan Mas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sun ya, juga ibunya yang mendukung kinerja ya, selaku perangkat desa, selaku pelayan masyarakat. Dengan sama saya itu sama ya, tugasnya sama, pelayan masyarakat ya, tidak ada waktu. Kita selaku perangkat desa juga Babinkan Mas 24 jam HP itu tetap on. Kenapa HP selalu on? Bila mana ada masyarakat yang membutuhkan ya. Bapak ada kejadian ya. Ada kejadian ini, ada masyarakat yang tekar ya, ada masyarakatnya ini dan itu, karena kita masyarakat ya itulah kita sama-sama tahu. Sedangkan nyonya saya aja sampai bilang ya, kok gak pernah pulang, nah gitu, kok gak pernah pulang, kapan ada sempatnya sama keluarga ya. Saya bilang mohon maaf, saya selaku polisi itu tidak mengenal waktu ya. Bila mana ada telepon dari pimpinan, ada kejadian, tetap kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita ditugaskan oleh pimpinan untuk memegang tegusan. Bagaimana layaknya tegusan itu aman, kondusif, tidak ada kejadian kecil apapun, otomatis kita harus berjuang. Bagaimana upaya tegusan itu aman? Kita otomatis bekerja sama dengan perangkat desa. Karena yang tahu titik kerawanan itu adalah perangkat desa yang ada di wilayah masing-masing. Ya. Kita selalu telepon, malam jam 2 saya telepon. Kenapa? Saya tanya, bagaimana wilayah bagaimana situasi Kartika Tugusari? Kalau memang ada gejolak atau ada permasalahan walaupun kecil apapun, tolong Babinkan Mas itu di telepon dikasih tahu. Jadi apa? Jadi kita datang bersama, kita mediasi bersama. Jadi pada permasalahan kalau bisa diselesaikan di bawah, monggo kita selesaikan di bawah. Saya tidak mau perangkat desa ada permasalahan langsung lapor ke polisi, langsung ke polsek, saya tidak mau itu. Jadi menangkai dari Babinkan Mas. Jadi sebelum kita melangkah ke bawah ke polsek, harus perangkat desa itu harus mediasi dulu sama Babinkan Mas. Saya tidak mau warga kita itu sampai ada berurusan dengan polisi, saya tidak mau. Mohon maaf. Ya,
Kita harus bisa mengayomi, melindungi masyarakat. Ya. Intinya, ya, kalau ada masyarakat, ya, ada masalah antara keluarga atau dengan orang lain, karena kemarin-kemarin itu ada kejadian masalah dekat dalam pemukulan langsung lapor ke polsek, ya, karena sudah lapor ke polsek, otomatis sudah kewenangan lapor ke polsek. Alhamdulillah kita mediasi dengan Kapolsek juga kali preskripnya. Alhamdulillah permasalahan dilimpahkan ke kami selaku Babin Kalimat, mari kita diarahkan ke Balai Desa. Alhamdulillah semuanya sudah aman dan sudah bisa dimediasi atas kerjasamanya Babin Kalimat sama Kepala Desa. Babin Kalimat kalau memang ada permasalahan di desa tetap saya mediasi sama Kepala Desa, karena Bapak Kepala selaku pimpinan sebagai orang tua, ya, jadi tidak luput otomatis kita mediasi itu masalah keamanan. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada perangkat desa juga Pak Kampung, ya, perangkat RW juga Ibu yang mendukung, ya, bapak-bapaknya, ya, karena tugas yang RT RW itu karena menyangkut berhadapan dengan masyarakat. Yang kedua masalah perizinan. Jadi kita mohon maaf Pak Kades masalah perizinan, ya, karena kita ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 masalah perizinan, ya. Bila mana ada warga masyarakat, ya, kalau mengajarkan otomatis pengajian, ya, kalau menyangkut masalah internet termasuk istilah penceramahnya tidak dari luar kota, cuma ajaran Kabupaten Jember cukup pemberian tahuan aja, ya. Kalau umpamanya mubaliknya itu dari luar kota, mohon maaf, ya, kita memberikan nanti ke ketua panitia, ya, untuk pemberitahuan. Habis itu juga kita ke Polres Jember, proses cuma memberi rekomendasi habis itu Polres, ya. Kalau ada niat musik dan juga bisa, kalau dicari jangan ada musik dan juga orkes, ya. Karena kalau menyangkut orkes itu sendiri, rempangnya itu bukan polsek, otomatis rempang itu semua dari Polres, ya, biayanya juga besar izinnya dan itu, karena orang mendatangkan pasukan. Karena menorkes tidak untuk kemungkinan masih ada kisruh, ya, masih ada kisruh, tapi cuma istilahnya elektron, ya, otomatis firman cukup Babima dikasih tahu, nggak perlu dididik bahwa untuk demi masyarakat Tugusari, ya, kita prioritaskan untuk warga Tugusari kalau punya hajatan, ya, cukup, ya, elektron, nah, elektron untuk warga Tugusari nggak perlu izin di polsek, cukup ngasih tahu aja ke Babin Katimas, nanti ada bapak Babin Katimas yang bertanggung jawab kepada pimpinan, karena juga Babin Katimas punya hak wewenang untuk keamanan wilayah Tugusari, ya. Alhamdulillah, ya, pada siang hari ini, ya, sepengalaman saya sebentar, sepengalaman saya tahun 92 saya menjabat selaku Babin Katimas di wilayah Karangsemanti, Kabupaten Garut, ya, sampai sekarang tidak ada kegiatan halal bihalal. Sepengalaman saya di desa-desa, ya, baru kali ini Babin Katimas ditelepon ada kegiatan halal bihalal. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kades yang telah istilahnya mengadakan kegiatan halal bihalal, ya. Kita bersyukur kepada Pak Kades ada undang-undang mengumpulkan jenengan ini mengadakan silaturahim, kita bertemu antara pimpinan sama bawah atau bapak sama anak. Mari kita sama-sama, ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Saya pribadi mohon maaf sama keluarga, minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian dari saya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang beliau sampaikan, sangat memotivasi kepada kita bahwasanya keamanan itu penting. Namun kembali lagi kepada
acara ini. Mohon kepada hadirin untuk bersabar ya, karena memang hari ini Bapak Kades mau santai dengan jenengan. Tahu saru dulu, mau keburu mantar sekali kan sini. Jadi mangketnya ke insya Allah sampai duhur nih kan. Merah daripada nikah santai. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya, hikmah apa yang beliau sampaikan kepada Kades Gosat ya, Jumat Manis. Tugu Sari kemarin kan ada insiden, ada kejadian kemalingan ayam. Tapi baru karena solawat, itu bermaling apa? Terus kalau sekarang kemarin kan itu kagak ada sedih, maafkan ya. Makjur bocor berlani kan. Ini satu bukti bahwasanya solawat itu mujarab. Buktikan saja. Nah, terima kasih Umi dengan Ibu Bidan yang baru, Ibu Hani. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ketemu lagi dengan suami tersayang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk acara selanjutnya kita santai sambil ngaji. Sekarang adalah waktunya kita mengisi. Walaupun mulai tadi beda sambutan Pak Kades, sebenarnya bukan sambutan itu adalah apa ya, mengisi rohani kita ya, Masya Allah, dari Bapak Babi Katimah juga. Namun alangkah lebih mantapnya lagi, mari kita dengarkan bersama Mau'idah Diniyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Ahmad Hidayat MT. Beliau selaku ngasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah di Sumber Keramat Dusun Andong Sari. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Mari sebelum kita menyampaikan beberapa alangkah baiknya kita bersama baca kalimat tauhid dulu agar hati kita sejuk, hati kita menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa ja'alana minal 'aibin wal faizin wal maqbulin. كل عام وأنتم بخير والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها القصور وتلين بها السعود وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. أما بعد. Ma'asyiral ulama wal fudala, para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji yang saya sangat hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Ahmad Fairi, Sarjana Hukum, beserta Ibu Kades
tenang bolehkan kita kira. Alhamdulillah ini kira upaya nama pada untuk atas. Yang saya hormati Bapak BPD Muhammad Nur beserta anggota, yang saya hormati Bapak Kapitnas Bangsa Sari Bapak Budi Sisno, yang saya hormati Bapak perangkat desa Kasur RW RT yang sangat saya cintai, ibu-ibu PKK mungkin semuanya bisa hadir, juga ibu bidan yang telah mendahului kita pulang, mungkin ada tugas yang lebih wajib. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk menghadiri sebuah pertemuan, sebuah perkumpulan yang sangat berharga, yang sangat bersejarah, yaitu halal bihalal. Di mana halal bihalal ini bukan acara yang baru, bahkan halal bihalal ini sudah dibudayakan sejak tahun di Indonesia. Bukan ini halal bihalal ini bukan dari Arab, tapi budaya ini memang dibentuk di Indonesia, bahkan dibukukan di kamus, yaitu oleh Dr. Tigut tahun 1938. Jadi ini bukan baru, bukan apa acara yang baru. Namun di Tugusari ini kayaknya kurang begitu dibudayakan. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Kadis kita, Bapak Jaman Beri, melanjutkan sejarah dan perjuangan daripada halal bihalal ini. Selalu masalah kita juga menggunakan rayuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan kepala desa, bahkan semuanya selalu dan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengingat kita dalam suasana Idul Fitri, dalam suasana kemenangan, dalam suasana kebersihan, karena apa yang disampaikan oleh Pak Kapes tadi sudah melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan, di mana ibadah puasa, ibadah Ramadan ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hari ini patut, bukan wajib, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersyukur karena sudah kita semuanya menang memerangi hawa nafsu, melanjutkan atau melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, setelah kita menang bukan berarti sudah selesai, bukan berarti kita sudah beres. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Saya sudah selesai melaksanakan perang yang kecil, akan kita hadapi peperangan yang hebat. Lalu sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka sahabat? Ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Apa yang kau maksud peperangan yang sangat hebat? Lalu Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu kita, itu yang dimaksud peperangan dan sangat hebat. Karena apa? Karena kita semuanya dalam bulan Ramadan tanpa memerangi hawa nafsu, tidak mungkin kita melaksanakan puasa. Begitu pula kita sehari-hari, apabila kita tidak bisa menahan nafsunya, kita tidak melaksanakan tugas dan kewajiban antara ibadah. Ya betul tidak? Betul. Dan itu yang dimaksud kata Rasulullah SAW. Sekarang kita semuanya sudah melaksanakan peperangan yang hebat yang sudah puasa kemarin. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan bersih,
bersih sebersih-bersihnya. Artinya boleh dikatakan menang di bulan Ramadan itu. Di hari raya dikatakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kita dikembalikan kepada kesucian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita semuanya sekarang disuci semua, tidak ada yang bernoda, semuanya dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya terangkan di awal saja. Itu di antara fadilah atau keutamaan salat tarawih. Salat tarawih pertama kita pahalanya sama dengan bayi baru lahir. Artinya bayi lahir itu tidak ada punya dosa, bersih. Dan orang umat Nabi Muhammad yang suka berpuasa bertarawih sama dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di bulan 30, malam 30 terakhir pahalanya sama. Apa kata Allah? Anta abdi wa ana rabbuka. Ini pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya bahwasanya aku ini adalah Tuhanmu, engkau ini adalah hamba. Ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diakui seperti ini, apakah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Patut bahkan wajib bersyukur kepada Allah. Ini yang dimaksud kita pada hari ini. Kita semuanya suci dalam keadaan bersih. Pak Kades sekarang mengumpulkan kita, mengumpulkan para perangkat, para RT/RW. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sudah mengampuni, masa kita tidak saling memaafkan. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah la yaghfirul abda ma damal abdu yaghfiru li akhihi. Tuhan itu tidak akan mengampuni dosa hambanya, kesalahan hambanya, selama hambanya itu tidak mengampuni sesamanya. Itu yang dimaksud kata Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, mari jangan simpan kesalahan temannya, jangan simpan kesalahan atasannya, jangan simpan kesalahan bawahannya. Lepaskan pada hari ini. Bagaikan kita semuanya sekarang nol, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa salah, saling memaafkan. Boleh dikatakan di hari ini yaitu halal bihalal. Halal bihalal ini ada dua pengertian, yaitu satu dengan silaturahim, yang kedua dengan salam-salaman atau memaafkan. Itu kan artinya halal bihalal. Pada hari ini Pak Kades Haji Ahmad Faidi menunjukkan kita bahwa Pak Kades tidak ada rasa keberatan pada kita semuanya. Artinya anak buah kita, Pak RT kita tidak ada hal. Sekarang dibuatkan, sekarang dibebaskan, semuanya nol. Bagaikan sepeda motor sudah diservis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal menumpang di depan ini dengan baik. Jangan dinodai lagi kebersihan ini. Sepeda motor yang sudah diservis ini jangan dinodai agar tumpahannya bisa enak, agar kita berjalan ke utara enak, ke selatan enak, ke datang ke Pak Kades enak, datang ke RT/RW enak, karena kita semuanya saling membersihkan, saling memaafkan. Inilah pentingnya Pak Kades mengumpulkan kita, bahkan tidak usah diundang. Kalau ada acara halal bihalal datang, tidak ada undangan itu. Memang ini sejarahnya seperti itu. Tidak usah diundang, datang kalau ada halal bihalal, kena di situ saling memaafkan. Dan insya Allah seperti itu. Kalau kita sudah memaafkan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni kita. Bahkan bukan cuma kita yang diampuni, tapi arwah-arwah leluhur kita sampai ke bawah, ke atas, ini semuanya diampuni karena cucunya, anak cucunya sudah saling memaafkan pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, mengingat pada hari ini kita bersyukur karena nikmat itu banyak. Nikmat yang kita syukuri itu banyak dan bermacam-macam. Di antaranya kita diberikan nikmat oleh Allah berupa ilmu. Bersyukurlah dengan ilmunya. Amalkan apa yang dimiliki. Kalau itu diamalkan, disyukuri, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga nikmat itu berupa kenikmatan rizki.
bersyukurlah dengan rezekinya. Ada kelebihan, bantulah di sampingnya, bantulah yang kurang mampu. Itu namanya terbentuk, terbentuk kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya juga nikmat itu berupa jabatan. Bagaimana? Bersyukurlah dengan jabatannya, laksanakan dengan sebaik-baiknya, laksanakan dengan seirisan mungkin. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Mumpung saya jadi jabatan, ayo kita kembangkan apa yang menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi kemakmuran masyarakat desa, khususnya desa Tugusari. Laksanakan. Itu namanya bersyukur dengan nikmat yang berupa jabatan. Tapi kalau menyalahgunakan, ada menyalahgunakan nikmat yang berupa ilmu, ada. Seperti apa? Ada seorang kiai apa contoh dengan kronika pasti laksanaan sama. Fa'alimun bi'ilmihi lam yakmalan mu'adzabun min qabli obbatin batal. Apabila seorang kiai, seorang ulama dapat ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka itu dibakar sebelum penyembah berhala dibakar. Yang kedua, para pemerintah sama, karena pemerintah itu juga warisan dari Nabi Muhammad SAW. Al-ulama, al-umara, wal-ulama warasatul anbiya. Sama. Ulama, pemerintah juga sama, pewaris Nabi. Kalau itu dilaksanakan, mumpung saya jadi jabatan, sekiranya bagaimana masyarakat yang menjadi kebanggaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dilaksanakan, itu sudah melaksanakan amanah dan nikmat. Tapi sebaliknya, kalau jabatan sudah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, mumpung saya jadi jabatan, mumpung saya jadi kades, mumpung saya jadi RT, kapan lagi kalau saya tidak mengumpulkan kekayaan dan kehebatan? Mumpung saya masih kesempatan jadi kades, mumpung saya jadi jabatan jadi RT, kapan lagi kalau tidak sekarang mengumpulkan sembako di rumah saya semua? Itu bahaya, ya apa tidak? Nah, itu sudah menyalahgunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, Tugusari sudah disampaikan oleh Pak Kades, sudah perkembangan alhamdulillah, bahkan setiap tahun tidak ada halal bihalal, maka sekarang ada halal bihalal. Apa yang disampaikan oleh Pak Muqaddim Al-Awis tadi menyatukan rakyat, khususnya desa Tugusari. Yang paling penting para hadirin, para perangkat desa semuanya yang hadir pada siang hari ini, kita tahu proporsinya. Kenikmatan seperti RT, jangan sok menjadikan pul. Kenikmatan yang berupa kades, jangan sok menjadi camat. Jangan sok menjadi camat, itu keliru. Kalau sesuaikan dengan porsinya, contoh Pak Kades ini enak, jadi RT enak, contoh. Kalau sudah RT mengayomi RT-nya, ya sudah, RT-nya itu aja diayomi, diingatkan apa ada seperti itu, ya itu saja. Kalau jadi kepala desa, ya jangan kemana-mana, ya sudah desa Tugusari ini aja dulu. Gimana sihnya berkembang seperti itu? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa hadis Madura itu ada, Pak? Lakone, oh bana, oh bene, kenengi, itu aman, Pak. Tapi kalau sudah bukan lakone, seperti itu kesebaran lakone, ya serobok, Pak. Kenapa? Sebentar, lapor ke Pak Kades, sebentar. Laksanakan dulu. Kamu mampu dan tidak mampu, baru menyampaikan kepada Pak Kasun. Pak Kasun tidak mampu, menyampaikan kepada Pak Kades. Itu yang dimaksud lakone. Oh mana, oh pengen lagi sekone, oh pengen ini ke barokah. Pada orang yang kedua nyamatinnya, Pak. Bahkan bagi orang yang sedekah dengan orang. Bahkan ada orang mau sedekah sekian banyak. Coba bayangkan, kula menparing soki dulu, pokoknya aku boleh ngaji harto, Bapak. Aku ngaji harto, buat kamu kan pulang ke kapi, minggu terakhir kan. Coba sampean semakin punya uang 100.000, diminta temannya 25.000, berat apa enggak? Bahkan berat apa tidak? Tak berat, Pak.
Coba anda sampai di besar 20.000, dia katakan jangan 10.000, kira-kira berat apa tidak? Tidak berat. Itu masih miskin. Iya. Itu namanya 50%. Mending 10.000 bintang ada lain bukan? Pangan dapat masalah bagian dengan kita kalau berat apa tidak? Tidak berat. Itu masih miskin. Tapi kalau sudah kaya, kira-kira itu sangat berat. Punya uang 1 miliar, dikasih 50 miliarnya. Kira-kira bagaimana? Separuhnya dikasihkan. Berat apa tidak? Berat. Makanya kita menyembuhi, jangan menunggu kayanya untuk bersedekah, jangan menunggu miskinnya untuk bersedekah. Kapan adanya itu sedekahkan. Itu akan menjadi tambahan rezeki kita yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Jadi jangan menunggu kayanya. Kita mau bantu temannya, mau bantu tetangganya, mau bantu RW-nya. Insya Allah seperti itu. Yang terakhir mungkin kita sampaikan tentang pelaksanaan sehari-hari kita. Kalau ini dilaksanakan, Pak Kades santai di rumah Pak, tak pusing Pak Kades Pak. Cuma seperti RT laporan ya kan. Tuh kesaktian masyarakat kita ingat TV, tak mampu Pak dengan bersedekah. Mau selalu ikut apa Pak Kades tapi ampun buaya Pak, betul Pak. Kenapa? RT-nya tidak berfungsi, RW-nya tidak berfungsi. Sejak berjalan saya bicara aku Pak Tinggi, sudahlah Pak RT, aku lihat ayo gotong royong. Insya Allah kalau satu tak pulang dia, on dia, kalau tak dia melakukan dengan sedekah. Kalau sedekah, kalau tak pulang saya ada masalah, tolong nolongin kita. Jadi insya Allah menabi ke depan ini Kak Junto, saya Pak, saya. Nah boleh didukung oleh Bapak BPD dan anggotanya semuanya. Ini orang-orang penting Pak, tanpa ada BPD ini tidak terlaksana juga Pak. Maka dari Kak Junto BPD itu wakil puluhan jenengan memberi nampak cara orang Bapak Tinggi kepada Pak BPD Pak, sedekah. Cara juga Bapak Tinggi kepada Pak BPD, Pak Tinggi, Pak BPD boleh sedekah. Jadi Pak BPD dan Pak Tinggi. Ini benih Pak Tinggi Pak Troy tamu ini tak Troy punten. Tapi ini ada alurnya. Berdiri dengan saya bisa kuliah bisa memecahkan masalah. Kalau Kak Junto para hadirin, mudah-mudahan di siang hari ini, pagi hari ini kita semuanya halal bihalal dan kosong-kosong tenggulah secara pribadi menabi pada kesalahan kan sering pada dijadilah Kak Junto kadang otak terlanjurnya sokoh kadang guleh ni kalau tak berkelero tangan kadang nekuk lopot tenggul atas nama pribadi nyongkong orang saya belum dulu tenggul sudah itu dengan merasa pernah nyanyi tenggul pernah ngomongin tenggul baru saya pun tidak ada sisanya yang terlekat dalam hati sombong pun bersih karena pun segala pengirat aturannya orang menggul dengan tak bukan hanya orang tarik semua orang sederhana saya itu dengan gula menabi benar roh tutur kata salam Allah jazallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi satu tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Dan jika pada Pak dari acara inti kita pinta pemausan asrof, mari kita hadirkan hati kita kepada Rasulullah SAW, rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah sesuai dengan benda guna Pak Egi bila muka-muka panjenengan sekerja dipanggil oleh Allah bisa acapis dekat astana Rasulullah SAW. Saya berada di Masjid Madinah. Para rabu para betan sekejanya saya berjanji kepada Allah acara akhir terakhir nanti ditutup dengan berdoa kita pinta pemausan asrof yang dipimpin langsung oleh Ananda Hasbun Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi fahtazal arshu taraban wa istibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara wamtala'at as-samawati anwara wa ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولن تزل أمه تراءى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حبله فلما استد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وكسوري ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضاني أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى الله الله دائما طول الدهور يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام الله الله صلاة الله عليك
يا رفيع درجاتي كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أنت غفار الخطايا مرحبا وذنوب الموبقات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا أنت ستار المساوي مرحبا ومقيل العثرات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا حسيني عليم سري وأخفى مرحبا مرحبا مستجيب الدعوات يا الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا مرحبا يا ربي فرحنا جميعا مرحبا مرحبا بجميع الصالحات يا الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فينا قد سألنا يا الله من عطاياك الكساني يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تنسى عند تحريم صدوري رحمة الهادي محمد صاحب الواجب المنير طلعت علينا من سنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah acara Ampun Lestari, namun lebih hikmahnya lagi kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Haji Muhammad Nur selaku Ketua BPD. Dari saya selaku
pemandu acara. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa dimulai, kami juga karena masih dalam suasana bulan Syawal, mewakili anggota BPD semuanya, mohon maaf lahir dan batin, lebih-lebih kepada Bapak Kepala Desa, perangkat RT mungkin dari anggota kami, termasuk kami sendiri, melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Sekali lagi kami mohon maaf yang tidak terparah. Yang kedua, mari kita bermunajat. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan desa untuk ke depan diberi kelancaran, diberi kita selaku pemimpin baik tingkat RT, RW, perangkat, kasur, bahkan sampai ke kepala desa, oleh Allah diberi kesehatan dan bisa mengemban amanah ini dengan ikhlas serta diberi kelancaran. Ala nabi India wa ala kulli halin bin yatin sholihatin al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa barakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa la tanqina biha min jami'il a'mali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tuqina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuqina biha min jami'il khairati bil hayat wa qaddaran. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa dawal 'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina min nas wa tawakkal istiqamah wa sunnah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang ibu-ibu kata, hari yang tahun kata ibu-ibu kata, lalu apa? Lumayan. Mangkok. Enggak. Itu angkot. Eh.
Gila benar. Ayolah. Macam takbir. Soyoni. Ya ada, Pak. Ada kan kita foto ya. Ada usia genteng. Mantap. Muntah itu kan bahaya.